Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan video pembelajarannya ya teman-teman semua. Setelah sebelumnya kita mempelajari MVC dan routing pada framework YI itu, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi baru pada template advance. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, pastikan kalian telah melakukan 4 buah commit dan jangan lupa sudah di-push juga ke akun GitHub kalian. Kalau kalian klik di commit yang ini ya, pastikan sama ya, di sini ada 4 juga, di sini juga ada 4. Baik, video pembelajaran ini bertujuan untuk yang pertama adalah memahami cara membuat aplikasi baru pada template advance, kemudian mengkonfigurasi Siska di dalam Evita. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana posisi Siska di dalam Evita dan kenapa kita perlu membuat aplikasi baru pada template advance. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya ya teman-teman, template advance pada framework YI 2 didesain untuk mengembangkan proyek yang berisi multi aplikasi. Bayangkan kita memiliki satu proyek sistem informasi yang besar dan kompleks yang terdiri atas beberapa aplikasi yang menggunakan sumber daya yang sama. Dengan membagi proyek sistem informasi menjadi beberapa aplikasi, kita dapat dengan mudah melakukan analisis, perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan proyek sistem informasi yang kompleks. Seperti terlihat pada diagram, Evita merupakan sebuah sistem informasi yang kompleks yang mendukung semua kegiatan yang ada pada sebuah perguruan tinggi. Evita terdiri atas beberapa aplikasi pendukung dengan Siska sebagai core atau inti utama dari Evita. Kenapa begitu? Karena Siska dibutuhkan data-datanya untuk digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya Pramaswari. Ini merupakan aplikasi untuk pendaftaran mahasiswa baru dalam jaringan. Kemudian ada Saras. Ini adalah sistem administrasi keuangan dan akuntansi. Kemudian ada Rani. Ini adalah sistem renumerasi dan penilaian kinerja STM. Kemudian ada Paula. Ini merupakan penjaminan mutu internal universitas dan ada juga aplikasi-aplikasi yang lain. Pada pembelajaran kali ini kita akan membangun Siska ya teman-teman sebagai inti dari Evita. Karena ini adalah inti utamanya, maka Siska ini akan kita buat pertama kali. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa template advance sudah menyediakan 2 buah aplikasi web ya. Yang pertama adalah front end dan back end. Dengan kelebihan dan perbedaan adalah front end merupakan template aplikasi yang menampilkan informasi tanpa memerlukan autentikasi terlebih dahulu. Jadi yang template untuk front end ini cocok untuk jenis aplikasi informatif ya, seperti landing page. Kemudian untuk template back end ini merupakan template yang mewajibkan autentikasi terlebih dahulu. Jadi kita wajib melakukan login untuk menggunakan fungsi-fungsinya. Nah, ini cocok untuk jenis aplikasi administratif. Karena Siska mewajibkan autentikasi ya, maka template yang akan kita gunakan adalah template backend sebagai starting point-nya. Sehingga kita akan menduplikasi backend dan memodifikasinya menjadi Siska. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat aplikasi baru yang akan kita beri nama Siska di dalam proyek Evita. Yang pertama adalah kita akan membuat aplikasi baru dengan menduplikasi backend ya, karena kita tadi menggunakan template yang memerlukan autentikasi dan mengubah nama folder dan namespace-nya. Kita akan mengcopy aplikasi backend ya. Kita klik kanan saja, kemudian copy. Kemudian kita collapse. Kita klik kanan lagi di sini ya teman-teman. Itu kita paste. Nah, di sini ya akan menjadi backend copy. Ya, ini akan kita rubah menjadi Siska. Oke, jadi kita sudah mengcopy template backend menjadi Siska.
Langkah berikutnya kita akan merubah namespace-nya ya di dalam semua berkas yang ada pada aplikasi Siska. Caranya kita sisir masing-masing filenya ya teman-teman ya. Misalnya di app-appset nanti kita cari, nah, kemudian ada namespace nih, yang backend nanti akan kita ganti menjadi Siska. Caranya gampang ya, kalian sorot, kemudian kita searching saja, Ctrl F, kemudian kita ganti dengan Siska. Di sini terlihat ada 2 ya yang dirubah. Kita langsung rubah aja semuanya. Oke, replace all ya, ini berubah, ini juga berubah. Kemudian kita cari di file-file yang lain ya, teman-teman ya. Di Bootstrap nggak ada, di main ada 6, semua yang bernama backend ini nanti akan kita rubah menjadi Siska. Kita replace all. Coba tadi lupa ya, kelupaan ini conception ada nggak? Ternyata tidak ada ya. Kemudian di main lokal juga tidak ada. Tadi main sudah kita rubah ya menjadi Siska. Kemudian di params lokalnya tidak ditemukan, di params tidak ditemukan juga. Di tes lokal tidak, di tes PHP, nah ini ditemukan, kita replace saja. Kemudian kita lanjut di controller. Di set controller, ada 1 ya, di namespace-nya, kita replace saja. Kemudian di model, nggak ada filenya, kosong. Kemudian di runtime, ini juga tidak perlu ya, karena ini adalah tempat untuk menyimpan berkas-berkas sementara ketika aplikasi dijalankan. Kemudian di tes juga ini tidak perlu. Kemudian di view yang layout, di sini ada ya. Backend kita rubah, replace all. Kemudian di main, ini backend juga kita rubah, replace all. Kemudian lagi di web ya. Aset ini tidak perlu. CSS tidak perlu, di index. Wah, ini tidak ada ya. Tadi view ada kelewatan di site ya teman-teman ya. Ini tidak ada. Ini ada, tidak ada juga ya. Kemudian di login, ini juga tidak ada. Jadi di folder view ya, sudah kita cari semua filenya yang kira-kira ada backendnya sudah kita rubah menjadi Siska semua. Setelah kita ubah namespace-nya ya, menggunakan tadi Ctrl F untuk searching, sekarang kita menambahkan Siska pada berkas common config bootstrap.php. Kita akan ubah berkas pada common config bootstrap.php. Karena kita di sini belum ada Siska, ya kita copy saja ya. Kemudian kita ubah yang sudah kita copy tadi menjadi Siska. Nah, ini untuk membuat alias ya, ketika nanti aplikasinya memanggil Siska, maka akan dikenali pada folder yang sudah ditentukan. Langkah berikutnya adalah menambahkan aplikasi Siska pada folder environment ya, teman-teman. Sehingga ketika kita melakukan PHP init, maka konfigurasi lingkungan server pada aplikasi Siska akan disesuaikan. Kita lihat di sini ada environment ya. Kemudian yang di dev sama prod ya nanti akan kita copy juga yang backend-nya ya teman-teman ya. Ini backend akan kita copy, kemudian kita paste. Ya, kita kasih nama sebagai Siska. Oke, kita pastikan ya teman-teman ya, di config-nya sudah merujuk ke Siska ya. Kita Ctrl F lagi, yang ada backend-nya kita rubah. Oke, nggak ada ya teman-teman. Ini juga sepertinya nggak ada, jadi kita biarkan saja. Jadi kita tinggal copy saja ya teman-teman ya. Dari backend, kemudian kita rubah nama foldernya menjadi Siska. Demikian juga di production ya, kita copy yang backend. Kemudian kita paste, kita rename menjadi Siska. Langkah berikutnya, kita tambahkan aplikasi Siska pada .git ignore ya, agar bekas-bekas tertentu tidak perlu dilacak oleh Git.
Kita cari .git ignore, kemudian ini kita copy ya yang backend nih yang 3 baris. Kita paste, kemudian kita ganti backendnya menjadi Siska. Jadi nanti kita akan memastikan bahwa siska/webindex.php, kemudian index-test dan robots ini tidak akan kita tracking di dalam Git ya. Langkah terakhir, kita tambahkan aplikasi Siska pada berkas composer.json ya. Langkah ini bersifat opsional ya teman-teman ya. Wajib dilakukan jika kita menerapkan teknik pengembangan berbasis tes ya. Yang ini adalah di luar skup dari perkuliahan kita. Kita cari composer.json, kemudian di autoload dev ini kita tambahkan aplikasi Siska. Ini backend kita rubah ya menjadi Siska, kemudian jangan lupa komanya karena ini berupa objek ya. Kira-kira seperti ini ubahan yang dilakukan ya teman-teman. Mari kita coba di web browser apakah Siska sudah berhasil kita buat. Kita ganti front end dengan Siska. Oke, kalau kita lihat seperti ini berarti sudah berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Ini adalah aplikasi Siska kita ya. Begitu kita masuk ke dalam halaman utama langsung ditanyakan login karena aplikasi ini membutuhkan autentikasi di awal. Kita coba ya dengan user yang sudah kita buat di awal. Oke, ini sudah berhasil masuk. Nah, jadi aplikasi baru yang bernama Siska ya, ini yang merupakan bagian dari Evita ini sudah berhasil kita buat. Langkah terakhir jangan lupa kita lakukan commit atas apa yang sudah kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Di sini terlihat ya, banyak sekali yang berubah, ada 46 karena tadi kita sudah membuat folder baru ya, cuma dirubah namanya saja. Ini kita tambahkan semua saja ke dalam staging. Nah, kita sudah masuk ke stage ya. Kita commit dengan memberi nama membuat aplikasi Siska. Oke, kita commit. Nah, jangan lupa kita push ya teman-teman ya. Kemudian kita coba refresh di GitHub-nya. Nah, sudah membuat aplikasi Siska ya. Ini kalau kita klik, terlihat apa saja yang berubah. Ya, tadi kita menambahkan folder-folder Siska ini ya teman-teman ya. Kemudian merubah konfigurasi ya pada bootstrap.php, composer.json, dan seterusnya. Kita lihat juga ya komitnya sekarang sudah ada 5 ya. Terakhir adalah yang tadi kita lakukan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel dan konten saya ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.